Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan berbahagia di perdagangan hari Jumat ini. Oke, buat sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita lihat IHSG-nya dulu ya hari ini. Nah, IHSG hari ini naik luar biasa ya, 1,7%. Sebelumnya ini kita dari mulai tanggal 3 Maret ya, dari awal bulan ini kita dibantai terus ya sampai dengan kemarin hari Kamis, dan hari ini lumayan ada pencerahan ya, menghijau cukup kuat, dan hari ini juga banyak saham-saham yang terbang. Tapi saya nggak akan bahas semuanya ya, mungkin beberapa aja yang sahamnya naik cukup tinggi, tapi juga saya akan ambil beberapa saham yang masih layak untuk dibeli kalau dia kembali menguat lagi. Oke, langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu tetap Telkom. Nah, Telkom ini masih kuat ya, masih bertahan di atas 4040-nya. Hari ini dia gap up ya, open di 4090, tapi akhirnya closing di 4050 ya, masih sama dengan harga closing di hari Kamis. Nah, ini masih ada kekuatan dia ya, sempat turun sampai ke 4030, tapi akhirnya closing lagi di atas 4040 atau di harga 4050-nya. Nah, ini kalau misalkan di perdagangan minggu depan ya, untuk Telkom misalkan dia turun lagi di bawah 4030-nya, ini sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan ternyata enggak ya, dia kembali menghijau lagi dan bisa bertahan di atas 4090, next targetnya yaitu adalah di 4150 ya untuk Telkom. Selanjutnya ada PTMP. Nah, untuk PTMP hari ini menguat ya, 6,2%. Nah, ini terlihat ya, supportnya di 127 cukup kuat menahan ya, sudah 3 kali dia turun di menyentuh 127 tapi nggak tembus, dan hari ini dia menguat dan bahkan bisa menembus resisten di 133. Targetnya sendiri di 139 udah dicolek ya, tapi masih ada kemungkinan kalau misalkan dia lanjut ya. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 143. Tapi kalau misalkan enggak ya, selama koreksinya masih bertahan di atas 133, masih boleh hold dulu untuk beberapa waktu. Selanjutnya ada Kekes. Kekes juga hari ini menguat ya, 3,6%. Closing di harga 113. Ini top boxnya di 115. Sorry, sudah sempat disentuh tapi nggak ditembus, tapi diperhatikan aja minggu depan kalau dia berhasil menguat lagi. Targetnya adalah di 118 dulu ya untuk Kekes, akan lebih bagus kalau dia bisa closing di atasnya. Nah, kalau bisa closing di atasnya, next targetnya yaitu ada di harga 127 dan 133. Mudah-mudahan bisa sampai juga. Selanjutnya ada RMKE. RMKE juga masih bertahan di atas support 710-nya ya. Memang sayangnya hari ini dia nggak bisa closing di atas 725 atau minimal di 730. Tapi nggak apa-apa, hari ini sudah sempat menyentuh harga 730-nya. Jadi mudah-mudahan masih bisa kuat lagi untuk lanjut ya untuk RMKE. Untuk top boxnya sendiri ya, untuk saat ini ada di harga 750-nya. Nah, 750, 760 nih jadi resisten. Targetnya sendiri untuk saat ini adalah di 770, supportnya di 710 ya untuk RMKE. Selanjutnya ada WIM. Nah, WIM sudah sempat menyentuh support ya di harga 700 ya. Nah, sebelumnya di kemarin ya, harga kemarin di hari Kamis ini sempat menyentuh supportnya di 695. Nah, dan closing di harga 700. Nah, hari ini di open di 700 lalu menguat dan closing di harga 755, menguat 7,8%.
Nah, ini untuk WIM sendiri, kalau misalkan dia lanjut di minggu depan, targetnya adalah masih sama di 855. Tapi kalau misalkan nggak kuat atau misalkan dia koreksi dulu atau santai dulu, selama masih bertahan di atas 740, ini masih boleh di hold dulu. Nah, harapannya sih bisa tembus 805-nya ya, atau resisten 805. Kalau tembus, targetnya di 855 untuk target berikutnya. Selanjutnya ada gudang garam. Nah, GGRM ini juga sudah sempat menyentuh support di hari Kamis ya di 24.375-nya. Nah, di hari Jumat ini kembali menguat lagi 2%. Ini sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Untuk targetnya sendiri yaitu di 26.900 dulu ya, atau di harga top box. Tapi kalau misalkan berhasil menembusnya dan menembus, mudah-mudahan sih bisa lewat dari harga 27.200-nya. Nah, kalau misalkan sudah tembus 27.200-nya, masih ada resisten lagi di 27.450-nya. Kalau tembus juga masih ada target berikutnya, nanti kita akan update terus ya untuk gudang garam. Selanjutnya ada MYTX. Nah, MYTX hari ini menguat 9,6% ya, tapi saham ini nggak terlalu liquid ya sebetulnya. Tapi setelah dia naik beberapa waktu kemarin di bulan Februari ya, nah ini sudah mulai kembali ramai lagi. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk perdagangan besok ya untuk MYTX ini. Untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai di harga 60-an ya. Jadi masih ada resisten di harga 71. Targetnya adalah di harga 74 untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 74, masih ada resisten di atasnya yaitu di harga 78. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEL. Nah, MTEL di sesi 2 ini lumayan ngegas ya, naik 5,5%. Ini bagus, akhirnya sudah kena di resisten pertama di 760. Mudah-mudahan nggak ngambek di minggu depan ya, bisa lanjut lagi untuk menuju target di 800. Hari ini tembus resisten 735, tapi resisten di 760-nya belum. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk MTEL ya. Kalau misalkan dia bisa lanjut, mudah-mudahan bisa kena harga atau target di harga 800-nya. Selanjutnya ada PNBN. Nah, PNBN ini juga kembali menguat lagi ya, kembali di jalur yang benar. Nah, ini untuk PNBN sendiri hari ini closing di atas harga bottom box ya, di atas 1425. Nah, ini kalau misalkan di minggu depan lanjut, targetnya adalah di harga 1485 dulu ya. Tapi kalau misalkan enggak, selama dia masih bertahan di atas 1425 atau 1410, ini masih oke untuk dipantau. Selanjutnya ada BBRI. BBRI hari ini luar biasa naik 3,5% dan berhasil closing di atas target ya di atas 4.880. Ini target yang udah kita bahas terus dari beberapa waktu yang lalu. Nah, next targetnya adalah di 4.940, 4.980 dan 5.000. Mudah-mudahan bisa kena ya. Nah, ini juga mau bagi-bagi dividen, jadi mudah-mudahan sampai dengan pembagian dividen dia naik terus. Kita pantau aja untuk BBRI-nya. Selanjutnya ada MTSM. Hari ini dia arah ya 34,4%, berhasil breakout 218-nya. Ini kalau lanjut, next target adalah 270 dan juga resisten di 286. Ini boleh dipantau untuk perdagangan minggu depan. Saham ini tidak liquid, jadi mesti diperhatikan alokasi dananya juga. Selanjutnya ada MMLP. MMLP ini hari ini doji ya, atau open dan close-nya di harga 470. Nah, ini boleh dipantau untuk minggu depan untuk MMLP kalau dia berhasil breakout
474-nya. Target terdekat yaitu di 490, akan lebih bagus lagi kalau dia berhasil closing di atas 490-nya ya. Ini boleh dipantau untuk MMRP karena sudah lama sideways, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Targetnya lumayan ya, lumayan panjang ini kalau dia berhasil breakout dari harga 500-nya. Selanjutnya ada CBPE. Nah, CBPE ini sudah kita pantau ya, sudah beberapa hari, hampir semingguan. Sorry. Hari ini akhirnya berhasil breakout 152-nya. Nah, setelah breakout 152, next targetnya adalah di harga 170 ya, tapi dia harus juga lewatin dulu resisten di 160-nya. Tapi kalau misalkan bisa ditembus dua-duanya, next targetnya yaitu adalah di harga 192. Mudah-mudahan tercapai ya untuk CBPE. Lanjut ada Archie. Archie padahal hari ini sudah sempat naik ya sampai ke harga 342, tapi akhirnya closing di harga 334. Nah, ini masih boleh dipantau untuk minggu depan ya kalau Archie kembali menguat lagi. Kalau dia bisa breakout dari harga 348, targetnya lumayan yaitu di harga 382. Nah, ini dipantau aja untuk Archie, mana tahu dia bergerak cukup kuat naik ya, apalagi kalau bisa closing di atas 382 akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa uptrend ya, karena ini sudah lama juga sideways. Dipantau aja. Nah, untuk resistennya sendiri di atas 382 masih ada ya, yaitu di harga 388 dan 406. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Antam. Nah, Antam di hari Kamis kemarin ya, ini sempat mendekati area support di 1765 atau dia sempat menyentuh ke harga 1770 ya di hari Kamis. Nah, hari ini dia menguat nih 5,5%. Mudah-mudahan ini pertanda bagus ya untuk Antam ya, bisa kembali menguat lagi. Kalau misalkan dia bisa lanjut di minggu depan, targetnya adalah di harga 2000 dulu ya untuk Antam. Next ada KLBF. KLBF juga hari ini ciamik ya, naik 4,2%. Nah, ini juga masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau misalkan dia lanjut, targetnya adalah di harga 2360-nya ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa ke 2360 akan sangat bagus. Mudah-mudahan. Nah, ini dia harus lewatin dulu resisten di top boxnya di harga 2270-nya ya untuk KLBF. Selanjutnya saham yang cukup liar atau yang pergerakannya cukup liar ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan banyak jarumnya. Ini untuk saham ini khusus yang tangannya gesit aja. Ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan minggu depan ya. Kalau di minggu depan dia berhasil closing di atas 138. Ya, kalau sudah bisa closing di atas 138, kalau misalkan kalau teman-teman mau masuk ya boleh. Hari ini sayangnya nggak closing di 138 ya, hanya sempat menyentuh ke harga 140 hari ini, tapi akhirnya closing di 136. Nah, untuk targetnya sendiri masih sama di 147 dan 152 ya untuk saat ini. Kalau misalkan WiFi kembali bergerak menghijau lagi. Selanjutnya ada IRSX. Nah, IRSX hari ini akhirnya berhasil breakout 119-nya dan 123. Nah, memang beberapa kali dia naik lalu diguyur turun ya, sudah hampir sering ya. Nah, beberapa kali ini. Nah, hari ini dia bisa bertahan. Apakah di minggu depan dia akan turun? Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan targetnya di 136 bisa ditembus. Kalau sudah bisa ditembus ya teman-teman, kalau mau TP boleh, kalau mau hold dengan harapan dia bisa bikin tiang ke atas ya juga boleh, terserah teman-teman. Tapi untuk saat ini memang posisinya bagus, dia berhasil breakout 123-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus 136-nya. Selanjutnya ada HRTA. Nah, untuk HRTA juga hari ini bagus sekali ya, dia menguat 15,6%.
dan berhasil closing di atas 352 targetnya ya. Closing di harga 354 ini juga masih ini bagus sekali. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kalau bisa lanjut, mudah-mudahan juga bisa tembus dari harga 392 resisten ya. Nah, kalau bisa tembus, masih ada target-target berikutnya, nanti kita update lagi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau TP dulu di 392 itu juga nggak masalah karena saham ini sudah lumayan kenaikannya. Oke, mungkin sampai HRTA dulu untuk video part pertama. Masih ada part kedua dan ketiga. Jadi stay tune terus dan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.